Assalamualaikum dan selamat pagi calon murid baru SMA Negeri 4 Maluku Tengah. Berikut ini adalah tutorial singkat cara pendaftaran SPMB tahun 2025. Pastikan dokumen adik-adik sudah dalam bentuk scan PDF maupun JPEG. Nah, adik-adik akan melakukan pendaftaran dengan dua bentuk, bisa melalui barcode dan juga melalui link pendaftaran. Untuk melalui barcode, tinggal adik-adik scan barcode-nya, kemudian akan muncul link dan klik. Kemudian kalau melalui link, tinggal adik-adik masukkan link pada Google Chrome seperti ini. Lalu kemudian klik dan akan muncul laman awal seperti ini. Nah, adik-adik akan klik cek data Dapodik. Kemudian akan muncul laman seperti ini. Tinggal adik-adik masukkan NISN atau NIK pada bagian yang ditunjuk. Jika NISN Anda tidak terbaca, masukkan atau login dengan NIK. Nah, kemudian klik cek data Dapodik. Nah, akan muncul seperti ini. Adik-adik klik dapatkan username dan password. Nah, ini adik-adik, user dan password adik-adik telah diterbitkan. User dan password ini harus adik-adik simpan, bisa dalam bentuk screenshot layar maupun bisa dalam bentuk copy dan kemudian disimpan di halaman lain, atau juga bisa dengan cara ditulis, karena password dan user ini akan dipakai pada saat adik-adik login atau masuk. Nah, untuk masuk atau login, adik-adik tinggal ketik atau copy user dan password yang tadi, kemudian klik masuk dan akan muncul data seperti ini. Nah, adik-adik lihat data yang belum lengkap, yang masih ada tanda X-nya. Nah, lalu adik-adik klik garis 3 kiri atas. Nah, kemudian adik-adik klik data siswa. Nah, tidak usah adik-adik ganti password. Adik-adik langsung klik siswa. Nah, akan muncul data siswa seperti ini. Nah, adik-adik lihat data yang akan dirubah. Misalnya di sini adalah domisili. Karena domisilinya masih kosong, adik-adik harus mengisi sesuai dengan kartu keluarga adik-adik. Untuk melakukan perubahan, adik-adik klik menu edit. Nah, setelah klik menu edit, akan muncul data siswa seperti ini. Lalu adik-adik cari atau scroll untuk mencari bagian yang akan dirubah. Misalnya tempat tinggal atau rumah tempat tinggal. Tinggal adik-adik klik, lalu kemudian pilih alamat rumah, misalnya Suhuku, kemudian desa, adik-adik pilih lagi desa atau kelurahan, misalnya Suhuku Amahai. Selanjutnya adik-adik menuju ke penguploadan foto dengan cara adik-adik klik menu pilih file di bagian foto, kemudian pilih foto yang ada pada handphone adik-adik, lalu kemudian adik-adik klik kebutuhan khusus kalau misalnya adik-adik memiliki kebutuhan khusus. Nah, jika tidak ada, klik yang tidak ada. Selanjutnya adik-adik klik menu simpan. Nah, data adik-adik nantinya telah tersimpan pada sistem seperti ini. Tampilannya akan seperti ini ya. Yang tadinya domisili belum tampil, sekarang sudah ada domisili. Nah, adik-adik selanjutnya klik 3 garis di atas, kemudian klik data orang tua wali. Lalu kemudian jika mau diedit atau dirubah, klik menu edit. Selanjutnya akan muncul seperti ini. Adik-adik lihat data yang akan dirubah. Jika selesai diedit atau dirubah, adik-adik klik simpan. Oke, data orang tua atau wali adik-adik telah tersimpan. Selanjutnya ketik atau klik lagi garis 3 kiri atas, kemudian masuk pada kelengkapan dokumen. Nah, untuk kelengkapan dokumen, adik-adik klik menu create untuk mengupload berkas adik-adik, karena ini adalah pilihan jalur prestasi.
maka yang dimasukkan adalah dokumen-dokumen jalur prestasi. Misalnya untuk nama dokumen, adik-adik masukkan dulu nama dokumennya. Contoh yang diupload adalah yang pertama kartu keluarga. Jadi diketik nama dokumennya kartu keluarga. Selanjutnya pilih file untuk memasukkan atau mengupload file kartu keluarga adik-adik. Nah, setelah pilih menu file, kemudian akan diarahkan seperti ini di Android adik-adik atau handphone adik-adik. Pilih kartu keluarga, kemudian klik simpan. Setelah filenya terrekam. Nah, berkas pertama adik-adik dalam bentuk kartu keluarga sudah tersimpan. Klik lagi create untuk memasukkan atau mengupload dokumen yang kedua. Sama, jadi sebelum mengupload berkas, adik-adik tulis dulu nama dokumennya. Misalnya yang kedua ini adalah akte kelahiran. Jadi ditulis dulu akte kelahiran pada kotak yang disediakan, kemudian pilih file, kemudian pilih file akte kelahiran. Nah, setelah itu klik simpan. Oke, berkas kedua adik-adik telah tersimpan. Untuk berkas ketiga tetap klik create juga, kemudian masuk pada nama dokumen, ketik nama dokumennya. Misalnya yang ketiga ini adalah dokumen SKL atau ijazah, tinggal diketik namanya pada kolom yang ditunjuk. Selanjutnya adik-adik akan memilih upload file. Ya, pilih file, kemudian pilih file SKL pada Android atau HP adik-adik, kemudian pilih simpan. Nah, ini adalah berkas umum yang telah adik-adik upload. Selanjutnya, adik-adik langsung menuju ke jalur pendaftaran. Nah, jalur pendaftaran di sini kan ada 4 jenis. Jadi adik-adik memilih sesuai dengan jalur pendaftaran adik-adik. Karena kebetulan ini adalah jalur pendaftar prestasi, maka klik di jalur pendaftar prestasi, lalu akan muncul laman seperti ini untuk memilih sekolah adik-adik untuk mendaftar. Lalu ketik saja nama sekolah di kolom kanan atas, SMA Negeri 4 Maluku Tengah misalnya. Akan muncul nama sekolah seperti ini. Selanjutnya adik-adik pilih atau klik pilih ini. Nah, di sini ada muncul berkas khusus prestasi. Jadi karena di sini diminta adalah laporan pendidikan semester 1 sampai 5 dan piagam atau sertifikat sebagai syarat khusus. Nah, selanjutnya setelah terisi, adik-adik masukkan ketik keahlian atau keterampilan adik-adik. Selanjutnya daftar, klik daftar. Setelah adik-adik klik menu daftar, maka akan muncul laman seperti ini. Nah, selamat Anda telah terdaftar. Itu berarti adik-adik telah terdaftar pada sistem. Nah, selanjutnya akan muncul laman seperti ini. Adik-adik klik bukti daftar. Bukti daftar. Nah, setelah klik bukti daftar, nah, muncul seperti ini, berarti adik-adik telah terdaftar di sistem dan bukti ini di-download, kemudian nanti disimpan, di-print, dan nantinya akan dibawa dan ditunjukkan kepada panitia penerimaan siswa baru atau murid baru. Terima kasih adik-adik semua. Salam sehat dan bahagia.